Halo Lur, ketemu maning karo Inyong. Orang ngapak, orang kepenak. Sepertinya kita bakal dapat kejutan dari Partai Nasdem dan juga Pak Surya Paloh. Iya, Inyong yakin sedulur-sedulur sudah paham ya Lur, kalau Pak Surya Paloh itu minggu kemarin sudah dipanggil sama Pak Jokowi. Nah, yang kita tunggu-tunggu adalah tindak lanjut dari pertemuan empat mata itu. Bener kan Lur? Itu yang kita tunggu-tunggu Lur. Ya pastinya sudah banyak yang bahas ya Lur soal dugaan isi pembicaraan Pak Jokowi sama Pak Paloh. Ya ini Inyong bilang dugaan ya Lur, soalnya semua masih berupa rumor dan katanya saja. Nggak ada konfirmasi dari Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh. Tapi Lur, kalau kita perhatiin kayaknya para kader Nasdem lagi bener-bener berusaha nutup-nutupin apa yang sebenarnya jadi bahan pembicaraan di antara Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh. Dan sikap kayak gini malah bikin kita curiga ya Lur. Ya misalnya ada ketua DPP Partai Nasdem namanya Sugeng Suparwoto. Ya dia bilang kalau pertemuan Pak Jokowi sama Pak Paloh nunjukin kalau hubungan mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Pak Ahmad Sahroni juga senada sama Pak Sugeng Suparwoto. Dia mengaku belum tahu isi pembicaraan antara Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh. Tapi menurut dia pertemuan ini nunjukin kalau hubungan Pak Jokowi sama Pak Paloh itu baik-baik saja. Nah, Pak Jokowi sendiri Lur, waktu ditanya sama para wartawan soal apa yang dibahas sama Pak Paloh, ya Pak Jokowi ini nggak mau kasih tahu Lur. Menurutnya yang diomongin biasa-biasa saja. Ya kita paham ya Lur, dan dimaksud Pak Jokowi itu biasa-biasa saja menurut ukuran seorang presiden Lur, bukan ukuran wong desa kayak kita-kita Lur. Ya yang dibilang sama Pak Jokowi sebagai biasa-biasa saja pastinya tetap soal ukuran negara lah Lur, bukan ngomongin kabar atau sakit encok kan Lur. Nah dari yang Inyong denger-denger sih seperti yang sudah dibahas Mbak Rini Budoyo sama Mas Jopre di konten mereka. Ya hasil dari pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak Paloh bakal narik pencapresan Pak Anies Baswedan. Dia nggak mau kalau menteri-menteri dari Partai Nasdem diganti, direshuffle sama Pak Jokowi. Ya itu yang Inyong denger-denger ya Lur. Tapi ada satu lagi, satu hal penting banget yang kabarnya dibahas sama Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, yaitu soal kasus korupsi yang nimpa salah satu menteri dari Partai Nasdem Lur. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi Lur, dari yang Inyong dengar-dengar sih Pak Jokowi secara mendadak manggil Pak Surya Paloh itu karena ada beberapa hal penting yang perlu dibahas. Ya ini masuk akal ya Lur. Kalau Pak Jokowi sampai manggil seorang ketua umum partai, pastinya yang dibahas adalah hal-hal penting Lur. Bener apa ora Lur? Nah sedulur setuju kan kalau yang dibahas Pak Presiden pastinya hal-hal penting. Ya soal ginian, wong desa saja paham lah. Ya nggak perlu lah kader Partai Nasdem nutup-nutupin kalau pertemuan Pak Jokowi sama Pak Surya Paloh itu nggak bahas hal penting. Nah Lur, dari yang Inyong dengar-dengar sih, ini dari yang Inyong dengar-dengar ya Lur. Jadi info ini memang masih harus dikonfirmasi lagi. Jadi selain bahas soal Pak Anies sama rencana reshuffle kabinet, Pak Jokowi juga ngasih tahu Pak Paloh kalau salah satu menteri dari Partai Nasdem lagi diselidiki terkait kasus korupsi. Ya menteri yang lagi diselidiki itu sama Kejaksaan Agung namanya adalah Pak Joni G Plate, ya Menteri Komunikasi dan Informatika. Kasus yang diduga nimpa dia adalah kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung level 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Bakti Kominfo tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah di kasus ini Lur, kerugian negara diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah Lur. Nah ini kasus bener-bener kakap ya Lur yang lagi diungkap sama Kejaksaan Agung. Ya ini bukan kasus klasteri seperti yang biasa jadi OTT Lur, operasi tangkap tangan KPK Lur.
Di kasus yang ditangani sama Kejaksaan Agung ini sudah ada tersangkanya ya Lur. Ya dari Kementerian Kominfo, Direktur Utama Bakti Kominfo namanya Anang Ahmad Latif. Ya dia ini sudah ditetapin sebagai tersangka Lur. Nah yang menarik Lur, sekarang penyidikan para jaksa sudah mengarah ke orang yang namanya Trezorius Alex Plet. Ya dari yang ingin baca-baca di berita sih ya bisa kita tebak ya Lur. Dari namanya ini Lur. Ya jadi menurut berita-beritanya yang ingin baca sih Trezorius Alex Plet ini adalah kerabat dari Menteri Kominfo Partai Nasdem yaitu Pak Joni G. Plet. Nah masih menurut berita-berita yang ingin baca Lur, Trezorius Alex Plet ini tersangkut sama kasus korupsi di Bakti Kominfo tadi. Ya kalau sudah kayak gini Mondeso kayaknya juga sudah bisa menduga kan Lur. Bisa menduga penyidikan para jaksa nantinya bakal ngarah kemana Lur. Rika wes ngerti apa ora Lur, mari ngendi arahnya Lur. Ya pastinya Lur, penyidikan bakal mengarah ke saudaranya dari Pak Trezorius Alex Plet ini yaitu Pak Menteri Kominfo Pak Joni G. Plet. Ya disodorin fakta kayak gini sama Pak Presiden. Dugaan inyong sih, ini dugaan inyong ya Lur. Dugaan inyong sih Pak Surya Paloh pasti kaget banget lah Lur. Mungkin brewoknya bisa sampai berdiri Lur. Ini inyong bercanda ya Lur. Jangan dianggap serius kalau brewoknya Pak Paloh bisa berdiri Lur. Nah, gara-gara ada kasus dari Kominfo ini Lur, ya kita gampang menduga lah kalau reshuffle memang gak bakal terhindarkan lagi. Ya soal waktunya kapan itu pastinya tergantung Pak Jokowi. Tapi selain tergantung Pak Jokowi bisa jadi ini bakal nunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung juga. Terus Lur, apa hubungan antara kasus korupsi di Kominfo sama Pak Anies Baswedan? Nah pasti sedulur-sedulur pastinya bertanya-tanya gitu kan Lur. Ya ini Inyong jelasin analisa sama hubungannya ya Lur. Jadi gara-gara kasus korupsi di Kominfo, kalau benar nanti Menteri Kominfo jadi tersangka, Pak Jokowi pastinya mau nggak mau ya bakal ngeganti menteri tersebut. Jadi pasti ada reshuffle kabinet Lur. Nah di sini setelah ada kepastian soal reshuffle, Pak Jokowi bisa ngasih pilihan kayak gini ke Pak Surya Paloh. Ya pilihannya apa mau cuma Menkominfo saja yang diganti atau mau sekaligus 3 menteri dari Partai Nasdem yang bakal direshuffle sama Pak Jokowi. Ya kalau nggak mau 2 menteri Nasdem lainnya diganti, kalau nggak mau Menteri Pertanian sama Menteri LHK diganti, ya Pak Surya Paloh sama Partai Nasdem ya harus komit lah sama arah kebijakan dari pemerintah. Nggak boleh mereka jadi oposisi tapi jatah menteri tetap dipertahanin. Ya nggak boleh lah Partai Nasdem koalisi sama partai-partai oposisi, Partai Demokrat sama PKS. Ya kalau koalisi sama Demokrat dan PKS batal, ya otomatis lah pencapresan Pak Anies juga batal juga Lur. Gimana Lur? Sampai di sini wis jelas apa durung Lur? Cukup jelas apa ora Lur? Alur cerita yang sudah yang jelasin. Ya terus apa jawaban Pak Paloh sama pilihan yang dikasih sama Pak Jokowi? Ya Inyong sih, Inyong juga belum tahu jawabannya ya Lur. Tapi pastinya di saat itu juga Pak Paloh sudah harus ngasih jawaban ke Pak Jokowi. Dia nggak mungkin bilang saya mau pikir-pikir dulu. Nah yang jelas sih sekarang posisi Pak Surya Paloh sama Partai Nasdem ini bener-bener sulit lah. Kalau bener-bener menteri mereka terjerat kasus korupsi, sudah pasti ini bakal mencoreng Partai Nasdem. Dan ini kejadiannya menjelang Pileg sama Pilpres 2024. Ya suara Partai Nasdem pasti bakal anjlok lah Lur. Nah pertanyaannya sekarang, kalau suara anjlok, kalau citranya bakal hancur, Partai Nasdem lebih memilih mana Lur? Jadi oposisi atau semakin merapat ke koalisinya Pak Jokowi? Nah kira-kira jawabannya apa Lur? Iya Inyong sih yakin kalau Pak Paloh sama Partai Nasdem bakal milih semakin merapat ke Pak Jokowi dan semakin uruk sama koalisinya Pak Jokowi Lur. Jadi Lur wis paham ya kenapa kasus korupsi di Kominfo ini bisa ada kaitannya sama pencapresan Pak Anies. Wis pada paham apa durung Lur? Pasti wis pada paham kabeh kan Lur. Iya wes itu saja ya Lur pembahasan Inyong kali ini Lur. Ayo kita sama-sama kawal kasus korupsi BTS di Bakti Kominfo yang sudah ngerugiin negara sampai 1 triliun. Jangan sampai ada yang lolos, jangan sampai kasusnya menghilang. Ya sedulur-sedulur kudu ikut pantangin ya Lur. Jangan pernah lupa desa-desa kudu pada maju. Wong desa kudu maju-maju. Cuma kalau desa-desa maju maka Indonesia bakal maju Lur. Matur suwun. Kami akan menyampaikan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi, penyediaan infrastruktur BTS, 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo.
tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan seorang tersangka, yaitu saudara MA, berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment atau PT HTI. Yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun peran dari tersangka adalah bahwa yang bersangkutan bersama-sama dengan saudara AAL selaku Direktur PT Bakti telah bermufakat jahat melakukan konspirasi pengadaan proyek tersebut, mulai dari perencanaan, penetapan harga, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya PT HTI dinyatakan sebagai pemenang. Akibat perbuatan tersangka tersebut diduga telah mengakibatkan kemahalan harga dan menyebabkan kerugian keuangan negara.